Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safarudin Asri dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rencana pemasaran digital produk. Untuk produk di sini, saya mengambil produk sambal kacalang dengan slogan nikmati sensasi pedas dan gurih dari sambal kacalang yang khas. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas strategi pemasaran digital untuk mengenalkan produk ini kepada lebih banyak orang. Ya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan masuk ke rencana pemasaran produk digital. Untuk strategi pemasaran yang saya ambil untuk sambal kacalang ini, yang pertama itu analisis pasar. Pada analisis pasar ini, eh, kami akan mengidentifikasi target pasar, baik itu untuk seperti pecinta kuliner, penggemar makanan pedas dari semua kalangan, baik itu pria, wanita, yang jelas dia pecinta makanan pedas. Selanjutnya kita akan tinjau pesaing dalam industri dan identifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Pada analisis pasar ini, eh, saya kami sebagai eh, kami sebagai produsen akan menganalisis pasar dengan mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan pesaing-pesaing dari khususnya di eh, eh, khususnya di pemasaran sambal kacalang ini tersendiri. Selanjutnya untuk tujuan pemasaran. Yang pertama, kami akan meningkatkan penjualan online melalui platform iklan. Sini kita mengambil iklan itu Google ADS, Facebook, iklan Facebook dan Instagram. Selanjutnya memperluas basis pelanggan dengan fokus pada pemasaran digital. Jadi strategi pemasaran kita nanti akan berfokus pada pemasaran digital yang sebagaimana sebelumnya saya jelaskan, kami akan pakai platform iklan, Facebook ADS, Instagram ADS dan lain-lain. Selanjutnya meningkatkan kesadaran merek sambal kacalang. Jadi selain kita berfokus pada pemasaran digital, kami akan meningkatkan kesadaran merek sambal kacalang, baik itu di tingkat makanan produksinya yang berkualitas, kami akan tingkatkan. Selanjutnya kita yang ketiga itu akan membuat konten berkualitas, membuat konten visual menarik untuk iklan dengan mempertimbangkan estetika dan keunikan produk. Ya, dengan kita fokus tadi ke pemasaran digitalnya dengan menggunakan eh, sarana digital seperti Instagram, kita akan membuat konten-konten yang menarik di Instagram. Kita khususnya akan memfokuskan pada story-story, konten-konten di Instagram karena jangkauan Instagram itu sangat luas. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan testimoni pelanggan dan influencer untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Oke, dengan menggunakan testimoni itu sehingga konsumen-konsumen akan lebih percaya dan akan tertarik kepada produk kita gitu. Selanjutnya jenis-jenis platform iklan display yang akan kita gunakan. Pertama Google ADS. Nah, kita menggunakan Google ADS karena kita memanfaatkan jangkauan luas dan kemampuan target pelanggan yang tepat dengan menggunakan platform iklan display dari Google ADS. Selanjutnya Facebook ADS. Kita akan menggunakan Facebook karena eh, Facebook memiliki pasar yang besar.
dengan mempromosikan varian produk sambal kacalang secara efektif dengan menargetkan audiens yang relevan melalui iklan display di Facebook. Gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan Instagram. Kita akan menggunakan kekuatan visual dari sambal kacalang dengan memanfaatkan iklan display di Instagram untuk menarik perhatian dan pelanggan. Jadi di Instagram nantinya kita akan berfokus pada konten-konten visualnya. Baik itu kita akan share melalui story-story Instagram atau kita akan menggunakan konten-konten di Instagram, reelsnya apa semua. Jadi itu tadi jenis-jenis platform iklan. Selanjutnya studi kasus atau penerapan platform iklan display untuk pemasaran sambal kacalan. Yang pertama, strategi target pasar dan penyampaian pesan. Melalui iklan display di platform Google ADS, Facebook ADS, dan Instagram ADS, kami berhasil menargetkan pecinta sambal kacalang di seluruh Indonesia dan menyampaikan pesan kualitas dan keunikan produk kita. Jadi dengan menerapkan produk kita ini di platform iklan, strategi pasar kita dan penyampaian kita akan tersebar luas sampai ke di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, kreasi iklan visual yang menggugah selera. Dengan menggunakan iklan visual yang menggugah selera seperti gambar sajian sambal kacalang yang menggiurkan, kami berhasil memancing minat calon pelanggan untuk mencoba produk kami. Jadi keuntungan juga dari platform digital itu yaitu tadi kita memanfaatkan visualnya dengan mengedit atau kita membuat konten yang menarik sehingga akan memancing konsumen tertarik kepada produk kita. Selanjutnya, penyampaian informasi dan resep kreasi. Menggunakan Instagram, kami menyertakan tips masak dan resep kreasi dengan sambal kacalang sebagai bagian dari kampanye iklan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan yang potensial. Jadi khususnya di Instagram nanti, selain kita menyajikan visual yang menarik, kami akan menyampaikan di situ resep-resep sehingga para ibu-ibu rumah tangga bisa terbantu dengan resep-resep yang kami sajikan. Oke, adapun manfaat pemasaran digital dalam promosi produk itu ada 3. Yang pertama itu pengembangan brand awareness. Pemasaran digital akan membantu meningkatkan kesadaran merek sambal kacalang dan membuatnya lebih dikenal oleh target pasar. Jadi itu manfaat yang pertama, bahwa pemasaran digital itu akan mengembangkan merek, karena dengan pemasaran digital membuat produk ini lebih dikenal oleh target pasar, dikenal luas. Selanjutnya, yang kedua, target audiens yang spesifik. Dengan pemasaran digital, Anda dapat menargetkan audiens yang tepat berdasarkan minat, demokrasi, dan perilaku mereka. Jadi jelas bahwa dengan pemasaran digital kita akan menargetkan audiens berdasarkan minatnya, apalagi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu selera kuliner yang pedas-pedasnya itu tinggi. Selanjutnya, analisis dan pengukuran yang mendalam. Strategi pemasaran digital memberikan kemampuan untuk melacak dan mengukur performa kampanye secara detail sehingga Anda dapat mengoptimalkan hasilnya. Jadi selain kita menyebar konten, kita bisa menganalisa dan mengukur
sampai mana atau bagaimana kelanjutan strategi pemasaran kita ini, apakah dia baik atau kurang baik, sehingga kita bisa mengembangkan lagi gitu. Selanjutnya kita masuk ke rencana isi konten untuk media iklan sambal kacang, yang berisikan tentang targeting. Jadi targeting untuk siapa kita target produk kita ini, terus diferensiasi dan positioning. Pertama targeting. Jadi yang pertama audiens. Untuk target kita yang pertama itu pecinta kuliner, penggemar makanan pedas dari semua kalangan, baik itu dari kalangan orang tua, anak-anak, remaja. Jadi semua kalangan yang menyukai makanan pedas. Selanjutnya lokasi, kita berfokus pada area dengan tingkat minat kuliner yang tinggi atau yang memiliki tradisi kuliner pedas. Jadi khususnya di Kota Kendari ini, saya lihat pasar banyak konsumen-konsumen yang selera kulinernya itu suka pedas. Gitu. Yang ketiga minat, menargetkan kepada mereka yang aktif mencari resep dan produksi produk makanan pedas online. Jadi kita menargetkan kepada khususnya orang-orang yang penggemar makanan pedas. Diferensiasi. Jadi diferensiasi ini kita akan yang pertama akan membuat konten visual menarik, membuat iklan dengan menampilkan sisi autentik dan menarik dari sambal kacang. Yang kedua inovasi rasa. Kita akan menekankan inovasi rasa sambal kacang untuk menarik perhatian konsumen. Dan yang ketiga, untuk kita akan lebih menarik konsumen dengan cara kita membuat produk ini dengan bahan yang berkualitas tinggi dan akan memperhatikan kualitas produk. Selanjutnya itu positioning. Jadi positioning ini bagaimana produk kita ini bisa diterima di kalangan masyarakat. Yang pertama itu kita akan keaslian dan tradisi, maksudnya kita akan menyajikan sambal kacang ini dengan mempertahankan keaslian dan tradisi kuliner. Selanjutnya kita akan berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan kebersihan produk sambal kacang ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, hubungan emosional atau membangun hubungan emosional dengan konsumen. Selanjutnya yang namanya kita iklan di platform-platform digital pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan. Apa saja itu? Kita masuk ke kelebihan. Kelebihan iklan itu yang pertama jangkauannya luas kepada audiens yang potensial. Jadi itu jangkauannya luas. Sedangkan mungkin kelemahannya itu sedangkan kalau kita tidak menggunakan iklan-iklan di media sosial itu tidak terlalu luas jangkauannya. Terus yang kedua, kemampuan menargetkan iklan secara spesifik. Jelas bahwa kalau kita menggunakan platform akan kita targetkan bahwa kepada siapa pecinta, khususnya ke pecinta pedas. Yang ketiga, format iklan yang kreatif dan menarik. Di konten-konten visual juga kita akan membuat iklan-iklan yang kreatif dan menarik sehingga dengan itu konsumen akan lebih mudah tertarik. Adapun kelemahannya,
Yang pertama, kemungkinan pesan atau iklan terlewat oleh pengguna. Jadi di media sosial kita tidak bisa pungkiri bahwa konsumen mungkin akan terlewat atau dia skip saja. Jadi itulah yang menjadi kelemahan pertama iklan-iklan produk kita. Selanjutnya, keterbatasan interaksi langsung dengan calon pelanggan. Keterbatasan juga ini yang eh, mempengaruhi penjualan, distribusi produk kita ini. Terbatasnya kita interaksi langsung sehingga itu tidak terlalu jelas produk yang kita akan tawarkan gitu. Yang terakhir, kelemahannya itu perlu anggaran yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi selain keterbatasan interaksi dan kemungkinan pesan itu terlewat, untuk membuat iklan-iklan itu, apalagi khususnya di iklan yang sudah, apalagi kalau yang namanya endorse, pasti kita akan memerlukan anggaran yang lebih untuk mencapai hasil yang baik. Selanjutnya, kesimpulan dan tindak lanjut. Pertama, pemasaran digital efektif. Pemasaran digital dan pengguna platform iklan display merupakan cara efektif untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk sambal kacang secara lebih luas dan spesifik. Jadi itu kesimpulannya, bahwa dengan pemasaran digital itu akan lebih mempermudah dan memperluas pemasaran. Selanjutnya, tindak lanjut yang perlu dilakukan: melakukan evaluasi dan optimasi terhadap strategi pemasaran digital secara berkala untuk memastikan bahwa target pasar tetap terjangkau dan kebutuhan pelanggan terpenuhi. Ya, jadi mungkin itu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini tentang strategi pemasaran atau rencana pemasaran digital untuk produk sambal kacang ini. Bila ada salah-salah kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.